Hutan lindung WHA adalah habitat dari berbagai macam satwa yang telah dilindungi, namun sayang hanya sedikit dari bagiannya yang telah tereksplorasi. Menurut pemantauan Profauna di bagian barat telah terjadi banyak sekali perburuan. Untuk itu Profauna Borneo merasa penting melakukan patroli ke perbatasan barat bersama dengan lembaga adat WHA Nehas Liabing. Ya, ini kami sedang melakukan perjalanan menuju hutan lindung. Jadi menurut pengakuan kawan-kawan dari lembaga adat WHA, belum ada ekspedisi yang pernah berhasil mencapai ujung perbatasan yang paling barat dari hutan lindung WHA. Nah, ini adalah ekspedisi Profauna yang saya lakukan bersama dengan partner si Erik menuju hutan lindung WHA yang paling ujung. Terus kami akan memasang tanda plang perbatasan hutan lindung WHA. Berkaitan dengan itu, kami mempersiapkan beberapa alat-alat. Sebetulnya alat-alat ini sangat sederhana, namun kita memikirkan jauh hari sebelumnya. Tantangan yang paling berat adalah sungai yang ada jeramnya. Nah, saat ini saya di salah satu hulu Sungai Wahau atau Sungai WHA, yang rencananya kami akan menyeberang dari sisi sana menuju ke sisi sungai yang sebelah sana, karena di sana adalah letak hutan lindung perbatasan paling barat dan selatan. Berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan dengan kawan-kawan penggaharu, yaitu adalah sekelompok orang yang mencari gaharu alami di hutan. Mereka ini adalah kelompok yang paling maju karena mereka dapat hidup di dalam hutan berbulan-bulan. Bahkan menurut salah satu pengakuan kawan-kawan kami, ada seorang jago gaharu yang pernah tinggal di dalam hutan sendirian, hanya berbekal dengan senjata api dan sedikit ransum di backpacknya. Nah, menurut pengakuan beliau, salah satu yang paling berbahaya di hutan itu adalah ular dan jeram air maksudnya. Namun hingga saat ini masih belum ada cerita sekelompok penggaharu ada yang meninggal dunia karena digigit ular. Digigit ular ya, sampai kemudian cacat seumur hidup, tetapi belum ada dari mereka yang meninggal menurut cerita itu. Namun sudah beberapa kali terdapat kejadian kecelakaan beberapa penggaharu yang sembrono mencoba melewati jeram, akhirnya meninggal dunia. Kalau teknik penggaharu, mereka akan menyusuri sungai hingga ke hulu, lantas kemudian mencari bagian dari sungai yang setenang mungkin, yang sesempit mungkin, sehingga mereka akan berenang di situ atau membuat rakit di situ. Namun ada beberapa penggaharu yang putus asa, yang mencari jalan paling dekat dengan melewati sungai yang agak lebar yang berjeram, dan kemudian mereka ditelan arus, rakit dan logistik mereka ditelan arus itu. Berkaitan dengan itu, kami menciptakan semacam alat yang sebetulnya kami terinspirasi oleh anime Jepang, ya, berkaitan dengan ninja Hattori. Jadi nanti akan kami jelaskan di sana. Nah, jarak antara hutan lindung atau ujung dari hutan lindung WHA dengan kampung Nehas Liabing, di mana kami memulai perjalanan tadi, perkiraan sekitar 90-an kilo melewati kebun sawit seperti ini. Jadi sekarang kami lagi istirahat, kami lagi makan mie instan gitu ya, sebelum kami akan siap melakukan perjalanan lagi. Nah, kami akan menuju sungai terdekat yang saya ceritakan berjeram dan berbahaya, itu menggunakan 2 motor, dan kami membawa sedikit logistik yang hanya kami persiapkan untuk 4 hari. Kami harap dalam waktu 4 hari tersebut kami sudah bisa mencapai ujung dan pulang gitu ya, karena ada beberapa pekerjaan yang harus kami lakukan di ujung hutan yang lain. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa Profauna berkomitmen untuk menjaga hutan, dan kami mengakui 38.000 hektar hutan lindung WHA, bukan 22.000 hektar. Nah, kami tahu kegiatan ini dapat banyak sekali makan tenaga dan menghabiskan uang.
Nah, kami sudah berupaya, ini adalah upaya terbaik kami, walaupun dengan sumber daya yang ada, kami berketetapan hati untuk naik ke atas ke ujung hutan lindung tersebut, meskipun kami membawa sedikit kali logistik. Jadi cukup bensin untuk 2 motor, bensin cadangan, terus kemudian beberapa logistik seperti mie instan, gula, kemudian kacang hijau dan kacang merah, dan beberapa peralatan teknis seperti itu, kemudian juga senjata. Baru terkena duri di belakang, jadi itu duri yang berkait banyak sekali gitu kan. Jadi mungkin ada puluhan atau ratusan duri di mulut saya. Duri itu, pohon itu. Jadi kelihatannya parah padahal tidak. Jadi ini hanya luka-luka kecil tapi banyak gitu ya. Tidak parah. Ya. Jadi banyak duri menancap di bibir saya. Ya. Aman. Aman. Ya, sekarang tanggal 21 Mei 2017 kita berencana akan menuju ke ujung barat hutan lindung Wehea. Saya bersama Mas Dion. Jadi Mas Dion itu adalah anggota dari Petkok Muhwe, lembaga adat Wehea Desa Nehasiahing, yang sekarang jam 12. Jadi kita akan berangkat, lama perjalanan perkiraan 4 atau 5 jam. Jadi kita akan berdua pakai 2 motor, kemudian akan berhenti di satu titik di kira-kira 500 meter sebelum sungai, dan kita akan berjalan menuju ke salah satu camp pemburu. Di sana kita akan menginap mungkin hari ini, dan besok lanjut pagi menyusuri sungai hulunya sungai Wahau gitu ya. Jadi sungai yang di sebelah. Jadi di belakangnya kamera itu ada sungai. Itu hulunya bisa sampai 80, 90, 100 kilo ke arah hulu. Nah, kita menuju ke sana lewat PT DSN, kemudian masuk ke perbatasan PT Narkata Rimba. Dari sana kemudian setelah perbatasan Sungai Telen mengambil pertigaan ke arah kanan. Sebetulnya jalurnya sudah nggak dipakai lagi, tapi kita terus berjalan. Ada beberapa titik harus dilewati karena jembatannya putus, jadi kita harus masuk ke air, gitu kan. Nah, tantangannya di sini adalah yang paling utama, kita hanya mengandalkan koordinat karena belum ada yang sampai ke sana sampai sekarang. Jadi kalau kami berhasil sampai ke ujung, berarti kami tim pertama, jadi tim gabungan Pro-Fauna dengan Petkok Muhwe atau lembaga adat Wehea. Jadi tantangannya yang utama adalah kita membuat jalan.
Jadi karena belum ada yang sampai di sana, kita otomatis akan membuat jalan sendiri menggunakan parang. Terus kemudian yang mungkin tantangan yang bahayanya itu adalah ular gitu ya. Terus kemudian ada banyak sekali pacet. Ya, saat ini kita berada di hutan di wilayah konsesi PT Narkata. Jadi ini bersebelahan dengan sungai ada di sana. Ini sungai beraliran deras dan ada jeram berbatu gitu ya. Terus kemudian kita menginap di sebuah camp di Narkata gitu ya. Kuat dugaan ini milik pemburu, banyak pemburu burung di sini. Sekarang kita lagi beristirahat. Jadi ini etape pertama kita sudah lalui. Sekarang kita makan mie goreng dengan Mas Dion yang akan dicampur dengan jamur. Nah, ini jamur gitu ya. Ini mie goreng jamur. Jadi mie ditambah jamur instan, ditambah baceman tempe, minyak babi. Nyaman. 2 minggu yang lalu kami gagal menyeberangi sungai ini. Kami menggunakan tali dan ada jangkar. Jangkar itu belum dimodifikasi, jadi tidak seperti sekarang kita punya jangkar. Kemarin jangkar itu tidak dimodifikasi ya. Yang kemarin hanya dari sini menuju ke sini. Nah, yang sekarang ada modifikasi, yaitu cincin di ujungnya. Artinya apabila jangkar ini menancap di tempat yang tidak kita inginkan seperti ini, tanpa adanya ring ini maka mustahil kita mengambil jangkar karena udah gadung nyantol seperti itu. Tetapi kita akan menggunakan 2 tali. Selain tali di pangkal ini, tali juga akan ada di ujung sini, sehingga apabila nyantol di tempat yang tidak inginkan maka akan kita tarik dan akan lepas seperti ini. Jadi ini nanti saya akan berdiskusi dengan Mas Dion, apakah kita menyeberang di sungai ini atau kita akan jalan ke arah sana menyusuri sungai hingga di titik tertentu di mana kita bisa memutuskan sungai ini aman. Akhirnya kita seberangi dengan alat ini, gitu kan. Tujuannya adalah jarak tembak ke arah sana sekitar 8 km. Itu adalah ujung dari hutan lindung Wehya. Ya, saat ini tanggal 22 Mei 2017 saya Bayu bersama Mas Dion memutuskan untuk menyusuri sungai karena apabila dipaksakan menyeberangi sungai ini kita nilai terlalu berbahaya karena ada jeram gitu ya. Jadi kita mungkin akan menyisiri sungai sejauh 5 km ke arah belakang saya dan menemukan anak sungai yang lebih kecil, kemudian kita akan menyeberangi. Jadi hari kedua kita upayakan untuk sampai di ujung hutan lindung Wehya, tapi kita lihat kemampuan kami, kita lihat juga keadaan alam. Apabila tidak memungkinkan maka kami menginap lagi di jalan. Ya, oke. Ya, ini adalah dupa Cina. Jadi dupa yang biasa dibakar di kelenteng-kelenteng Cina. Sengaja saya bawa ke sini karena tujuan pertama adalah untuk mengusir hewan. Jadi ada beberapa hewan yang dalam keadaan tersebut mereka akan menyerang. Nah, mereka mengandalkan bau-bauan untuk mengenali lawan atau mangsa gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menakut-nakuti mereka. Tadi kami sempat di jalan ketemu dengan anak beruang yang kemungkinan masih belum disapih sama induknya karena masih kecil. Kekhawatiran kami biasanya kalau hewan liar sedang bertanggung jawab pada anaknya, maka biasanya mereka akan lebih agresif. Dengan bau-bauan akan mengusir mereka. Yang kedua, ini adalah semacam media untuk
minta izin ya pada makhluk yang tidak kelihatan. Saya masih percaya seperti itu, sehingga saya membawa ini agar kita diberikan jalan dan dijauhkan dari gangguan, kira-kira seperti itu. Ya, masih di hari kedua, ini jam 12 siang gitu ya, waktu istirahat makan siang. Kita berhenti untuk minum kopi dan makan mie. Kemajuan tidak terlalu berarti karena medan yang sangat terjal. Jadi ada beberapa anak sungai yang merintangi kita, sehingga kita harus naik turun tebing gitu ya, tebing kecil, lantas ada sungai kecil, jadi kita berbasah-basah. Kemudian tantangan yang kedua itu pacet. Pacetnya di sini yang hijau mas ya, jadi pacet hijau itu kalau menggigit sakit. Jadi beda dibandingkan dengan pacet yang warna coklat, yang kecenderungan mereka bisa curi-curi, tahu-tahu mereka udah menghisap darah banyak gitu ya. Pacet hijau biasanya pacetnya lebih gede dan apabila menggigit sakit gitu ya. Jadi kita harus sering-sering semprotkan mosquito repellent sama obat nyamuk semprot baygon. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya sudah menuangkan air. Jadi bersyukur kami membawa kompor portable karena kami tidak harus menebang ranting gitu ya. Karena ranting di sini basah. Jadi tiwas-tiwas kita panen asap, nggak dapat api. Kira-kira gitu. Jadi medan yang kita lalui sangat terjal, sehingga kemajuan dalam satu hari hanya 1,5 kilometer saja, dan itu sangat banyak memakan tenaga. Video sudah. Ya, saat ini kami dalam perjalanan pulang. Jadi ini tanggal 23 Mei 2017, hari ketiga dari perjalanan awal. Kami memutuskan untuk balik kanan pulang ke kampung karena persiapan kita kurang memadai. Artinya awal mula melakukan perjalanan kita melakukan persiapan sesuai dengan perkiraan atau ekspektasi medan yang akan kita lalui. Namun sepertinya kita salah karena ketika kita menyusuri sungai kita bertemu dengan ini. Jadi saya sama Mas Dion menyebut ini tebing sengsara gitu ya, karena memang kecuramannya luar biasa. Ada di beberapa titik itu mencapai 90 derajat dan tidak ada apa-apa bagi kita untuk mengkaitkan tangan. Sementara jalur yang kita lalui itu melewati sebelah dari dinding-dinding batu itu, namun kita tidak terlalu bisa mempercayai tanahnya karena sangat licin dan batu-batu yang ada di sana sangat mudah sekali untuk lepas, untuk jatuh, sehingga saya terperosok beberapa kali. Perjalanan menuju ke atas sana sangat menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan logistik secara otomatis. Kemudian perjalanan dari atas menuju bawah, menuju ke sini, ke tempat ini sangat berisiko karena kadang-kadang kita terperosok sangat jauh, dan ketika kita mencoba menggapai sesuatu ternyata yang kita gapai pohon berduri yang biasa disebut dalam bahasa WGA. Saya susah mempronon apa ya istilahnya, ejaannya lebay, tapi kita tidak bisa bilang lebay. Seperti lebay. Gimana mas? Lebay. Nah, jadi lebay itu adalah semacam pepohonan, seperti pepohonan kecil, dia berjuntai-juntai dan tiap juntainya itu mengandung ratusan duri. Jadi apabila dia mengenai jaket kita, mengenai celana kita, serpihannya itu akan mengganggu sepanjang perjalanan karena akan menggaruk-garuk kulit terus-menerus gitu ya. Nah, di perjalanan yang pertama, ketika saya gagal yang pertama, lebay itu menggores bibir saya sehingga bibir saya penuh dengan duri. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan. Kami akan berhenti sebentar di sini untuk minum. Kemudian kami akan langsung masuk ke
kampung Nehas Liahding. Dalam pada tanggal 21 atau perjalanan kita berangkat, kita bertemu dengan pohon ini di mana ada pelang. Jadi waktu itu kami mencurigai bahwa ini adalah semacam penanda dari pemburu atau penggaharu yang ingin menjerat hewan jeratannya gitu ya, sehingga kita khawatir waktu itu di sini banyak jeratan. Namun yang kita temukan adalah dari jalan setapak arah pos pertama menuju titik tujuan kita di sana, itu sebenarnya terputus. Ada medan yang sangat susah untuk dilewati, bahkan ketika kita tidak membawa beban, itu pasti akan sangat menguras tenaga. Dan apabila dipaksakan, maka dalam waktu 3 hari kita akan kehabisan ransum, kehabisan logistik. Sementara jarak tempuh mungkin 1 hari hanya 1 kilo, 1,5 kilo. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kita tidak tahu ternyata tanda ini adalah tanda bagi pemburu atau penggaharu untuk tidak terus ke arah sana, dan mereka dianjurkan untuk mengambil jalan ke arah sana, mengitari daerah itu. Nah, kami memang tidak memiliki pengalaman di daerah ini, sehingga kita memutuskan untuk terus ke arah sana, dan kita menemukan banyak sekali tantangan. Tantangan pertama adalah pacet. Tantangan kedua adalah lebay. Jadi itu adalah tumbuhan yang tadi sudah saya jelaskan, yang banyak mengandung duri. Terus kemudian tantangan yang ketiga adalah tebing, yang sangat berbahaya apabila kita mendaki dengan beban seberat ini. Jadi saya membawa beban banyak sekali, juga Mas Dion. Mas Dion adalah seorang warga Nehas Liahding yang merupakan anggota Putkok Mohuwei, yaitu semacam ranger penjaga hutan di bawah lembaga adat Wehea Nehas Liahding, yang berpengalaman menemukan jejak. Jadi saya akan kehilangan jejak bekas jalan pemburu apabila saya tidak bersama Mas Dion, karena jejak itu sudah ditinggalkan mungkin sudah berbulan-bulan dan ditumbuhi oleh semak belukar atau dijatuhi oleh daun-daun pohon yang sudah mati gitu ya. Mustahil bagi saya menemukan jejak itu, jadi saya dibantu oleh Mas Dion. Ya, pada tanggal 21 itulah kita kehilangan jejak setelah pohon ini. Namun kita putuskan, kita kehabisan tenaga, kita pasti kehabisan logistik, dan jalan yang kita lalui mustahil untuk dilewati, begitu ya Mas Dion. Akhirnya kita melangkah balik. Ke arah sana itu adalah kerajaan Pacet. Jadi kami menggunakan mosquito repellent seperti ini, jadi Sovel. Jadi kami sudah bereksperimen dengan obat nyamuk semprot Vape Baygon, tetapi sepertinya Pacet tidak mempan ya dengan itu. Tetapi begitu kena ini, Pacet akan mati, mengeluarkan lendir, dan dia akan kaku seperti itu. Jadi saya sarankan apabila masuk ke hutan yang lembab seperti ini, semprotkan aja Vape di tempat-tempat di mana Pacet bisa menempel. Saya pikir Pacet bagus ya untuk kesehatan. Waktu itu saya berpikir demikian. Tetapi apabila Anda berjalan di daerah ini di mana ada ratusan Pacet menggigit Anda, maka Anda akan penuh dengan borok. Nah, borok itu tidak bisa segera sembuh, karena beda dengan gigitan nyamuk yang cenderung menusuk. Pacet akan melubangi kulit Anda, sehingga kulit Anda itu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih. Bahkan tidak bisa pulih, ada bekasnya hitam bulat gitu. Oke, demikian laporan saya. Ya, di titik yang kami lalui, kami sering bertemu dengan camp-camp seperti ini. Besar dugaan kami ini adalah camp penggaharu, karena kalau atau pemburu burung ya. Karena kalau pemburu babi kayaknya nggak mungkin sampai ke sini, karena apabila mereka mendapat hewan buruan, maka terlalu jauh untuk memikul babi. Jadi kayaknya ini camp penggaharu atau pemburu burung. Jadi di sebelah kanan saya itu ada sebuah pulau, dan kemudian ada dataran, dia meninggi sekitar 8 km ke arah utara. Jadi di sana itu arah utara adalah hutan lindung Wehea. Jadi bersyukur masih ada sungai ini. Apabila tidak ada sungai ini, maka pemburu bisa langsung mengakses ke hutan lindung Wehea.
Jadi rencana berikutnya kami akan langsung menyeberang daripada mengikuti atau menyusuri sungai ini. Jadi kita akan mengetes kekuatan kami di seberang sungai sana. Ya, sekarang saya sudah di parkiran motor ya setelah menempuh pendakian bukit ini. Jadi lumayan panjang, kehabisan napas. Perjuangan kali ini gagal karena alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita akan mencoba bulan depan, bulan-bulan berikutnya untuk menyeberang sungai, terus kemudian langsung tembak lurus ke arah titik yang ditentukan. Jadi kali ini kita siap untuk pulang. Demikian.